Oke, baik kita mulai ya rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Mohon maaf untuk pekan ini saya tidak bisa masuk ke kelas ya, karena ada event yang harus saya tangani, sehingga sekali lagi saya mohon maaf kepada rekan-rekan. Untuk pekan ini rekan-rekan belajar secara mandiri, tetapi semoga ini tidak mengurangi ya materi yang saya sampaikan, sehingga teman-teman tetap bisa menerima dan manfaatkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik rekan-rekan, kita masuk di segmen e-commerce ya, untuk pemasaran produk ya. Sebelumnya teman-teman sudah saya challenge untuk membuat desain. Teman-teman juga sudah saya challenge untuk membantu yang terdampak di sistem satu arah ya, SSA. Kemarin sudah teman-teman buat website, kemudian beberapa sudah menyelesaikan presentasi, beberapa saya belum bisa menemani presentasi, tetapi insya Allah setelah periode ini di pekan depan, insya Allah kita akan lanjutkan dengan presentasi kelompok-kelompok yang belum menyampaikan hasil websitenya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk materi e-commerce kali ini kita tidak tentu ya, kita tidak akan fokus gimana caranya upload sebuah produk atau membuka toko. Saya kira itu bisa rekan-rekan pelajari secara mandiri, tapi fokus kita lebih ke pada apa sih aspek-aspek yang harus diperhatikan ketika kita berbicara tentang e-commerce, khususnya ketika kita ingin memasarkan sebuah produk. Nah, itu yang kira-kira akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, sehingga yang pertama kita akan mulai dengan pengertian e-commerce ya. E-commerce adalah singkatan dari electronic commerce ya, yang insya Allah ini semua dari teman-teman sudah memahami apa itu e-commerce, dan saya yakin pula rekan-rekan sudah sangat familiar ya membeli sesuatu dengan menggunakan e-commerce ya. Nah, e-commerce sendiri diartikan sebagai sebuah layanan mengenai proses pembelian, penjualan, serta pemasaran yang dilakukan melalui sistem elektronik ya. Artinya sebenarnya e-commerce ini adalah interpretasi digital dari penjualan konvensional yang sejak saat dulu memang sudah sering kita lakukan ya. Kalau dulu orang pergi ke pasar, maka sekarang orang tinggal masuk ke dalam e-commerce ya, kemudian masuk ke lapak atau toko tertentu ya. Di zaman saya mungkin saya mengalami dulu jual beli itu masih pakai kaskus ya. Kalau sekarang pilihannya sangat beragam, dan saya pikir masing-masing punya kelebihan dan juga punya kekurangan satu sama lain ya. Sehingga kita lanjutkan, ini beberapa contoh e-commerce ya, tentu teman-teman sudah sering pakai ya. Ini ada Bukalapak ya. Saya relatif sering buka akses Bukalapak ya, karena di sini tempatnya part-part sepeda ya. Karena kebetulan Pak Afid suka sepeda ya. Kemudian ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada ya. Yang kemarin terakhir ditutup yaitu TikTok Shop ya. Artinya sekarang ada pergeseran yang cukup signifikan, di mana konsumen sudah mulai terbiasa dengan pembelian secara online, kemudian kepercayaan mereka terhadap suatu produk yang dijual di online juga sudah sangat berbeda ya dari 10 tahun yang lalu ya. Sekarang orang dengan mudah percaya membeli sesuatu melalui online, dan bahkan untuk hal-hal yang penting ya, misalnya untuk membayar pajak ya, pajak kendaraan bermotor, pajak rumah dan seterusnya, orang sudah banyak mempercayakan di e-commerce ya. Sehingga e-commerce itu menjadi sebuah entitas aplikasi yang tidak hanya menjual produk tapi juga menjual jasa ya. Nah, sehingga dari intensnya interaksi antara pembeli atau konsumen dengan e-commerce ini menimbulkan beberapa dampak ya. Antaranya beberapa toko offline itu sudah tidak bisa survive ya, sehingga tempo hari kita lihat ada demo ya dari penjual di pasar Tanah Abang yang dia menyatakan TikTok Shop itu mengganggu ya penjualan mereka. Akhirnya TikTok Shop ditutup oleh pemerintah Indonesia ya.
kurang lebih seperti itu. Nah, tapi yang paling bagus itu sebenarnya bukan menolak e-commerce-nya ya, karena e-commerce ini ketika kita tolak, maka sebenarnya kita tetap juga bisa akses ya e-commerce dari luar negeri misalnya. Jadi langkah terbaiknya bukan dengan untuk e-commerce, tapi kita harus bisa beradaptasi dengan e-commerce dengan model jual beli yang baru ya. Ini yang cukup menarik dan akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya di sini ada fungsi e-commerce ya. E-commerce menjadi pilihan bagi perusahaan atau pelaku bisnis untuk mengembangkan usaha ya. Nah, kenapa? Karena di dalam e-commerce ini ada 5 hal minimal ya. Yang pertama yaitu pengembangan bisnis dan belanja yang mudah. Jadi ini memberikan benefit baik untuk penjual maupun juga pembelinya. Kemudian fasilitas fitur yang lengkap ya. Fitur dari e-commerce sekarang sudah massively change ya dari 10 tahun yang lalu ya, ketika kita dipakai Kaskus ya, itu ya forum diskusi tetapi kemudian menjadi forum jual beli ya. Nah, sekarang sudah banyak fitur termasuk bagaimana mekanisme uang itu tidak langsung diterima oleh penjual ya, tapi harus di pull dulu di e-commerce-nya, setelah barang dinyatakan terima baru uangnya masuk ke penjual dan seterusnya. Nah, bentuk-bentuk inovasi itu yang membuat pengembangan bisnis makin masif ya, dan belanja makin mudah. Nah, tadi sekaligus menyambung pada fitur yang lengkap, layanan bantuan, dukungan ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah kehilangan barang, tentu dengan fitur bantuan di dalam e-commerce, barang tersebut mudah dilacak ya. Kemudian keamanan maksimal dan juga jangkauan pasar yang luas ya. Nah, dari 5 aspek ini akan kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama, pengembangan bisnis dan belanja mudah ya. Nah, di dalam e-commerce dia punya fungsi dan tujuan yang jelas, yaitu memudahkan pengembangan bisnis dan belanja. Karena di dalamnya ada promosi, ada penjualan, ada pembayaran, pengiriman barang dan lain sebagainya yang cukup bisa dihandle oleh satu platform ya. Ya, teman-teman tidak perlu buka situs JNE untuk ngirim atau datang ke JNE, teman-teman cukup hanya menggunakan satu platform untuk semuanya ya. Dan ini ketika saya masih kuliah dulu belum saya temukan ya, ketika kita ingin kirim barang ya, misalnya kita jual sebuah produk ya, maka kita harus datang ke Tiki misalnya, karena dulu JNE masih ikut Tiki ya. Nah, proses bisnis menjadi lebih mudah dibanding toko atau kios konvensional ya saat ini. Nah, mudahnya itu sebenarnya tanpa kita harus sewa mahal-mahal sebuah toko ya. Yang toko itu di Jember ini relatif sudah di angka 15 sampai puluhan juta per tahunnya ya. Ini sangat berat sekali dibanding ketika kita membuat sebuah toko ya atau kios di e-commerce. Lagi pula juga pembeli sekarang sudah makin trust dengan e-commerce, sehingga ini bisa menjadi keuntungan yang berlipat saya pikir ya. Kemudian fasilitas fitur yang lengkap ya. Perusahaan e-commerce selalu memberikan banyak fitur untuk para penjual maupun pembeli ya. Di dalamnya ada promosi, diskon, pengiriman barang, keranjang belanja, pilihan pembayaran yang fleksibel dan seterusnya. Nah, hal-hal ini yang membuat pedagang bisa, nanti ada topik bahasanya seperti upselling dan cross harga ya dan seterusnya, cross product ya. Itu bisa dilakukan secara massively ya, dengan misalnya contoh dengan fitur promosi dan juga diskon. Kemudian keranjang belanja memungkinkan pembeli untuk mengumpulkan barang-barang apa yang mau dibeli. Kemudian penjual juga sudah tahu ini barang-barang yang sudah dimasukkan ke keranjang. Nah, sehingga ini juga bisa membantu supply chain dari produsen atau penjual ya. Kemudian pembayaran yang fleksibel ini menyesuaikan dengan habit masyarakat modern yang memiliki banyak ATM ya, misalnya banyak bank ya. Nah, sehingga di situ ada pilihan tuh pakai bank A, bank B, bank C dan seterusnya. Itu pun masih nanti dibagi by transfer, by virtual account dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang menjadi fasilitas fitur yang
mendorong ya masyarakat untuk lebih nyaman menggunakan e-commerce ya. Layanan bantuan dan dukungan lengkap ya. E-commerce tidak hanya menyediakan platform saja, tetapi juga memiliki layanan bantuan dan dukungan untuk penjual dan pembeli ya tentu. Ini mohon maaf kurang. Semua bantuan dan layanan ini berkaitan dengan proses pembelian, pengiriman barang hingga pengaduan jika barang tidak sesuai ya. Dan saya baru-baru ini juga memakai fitur ini ya dengan cepat. Pihak dari Shopee segera menghubungi bahkan datang ke rumah untuk menyelesaikan problemnya. Nah, keamanan maksimal penjual dan pembeli, e-commerce memberikan keamanan bagi pengguna menyangkut data pribadi klaimnya ya, walaupun kita tahu seaman apapun data pribadi punya potensi untuk loss ya atau diambil oleh hacker ya. Keamanan dana ya, dana ketika kita beli suatu barang, ketika barang tidak sesuai, dananya bisa kembali ya. Transaksi kita bisa tracking ya barangnya sampai mana dan seterusnya, dan juga ada garansi pesanan misalnya nanti kalau rusak ya dengan menambah biaya tertentu barangnya bisa diganti dan lain sebagainya ya. Nah ini keamanan yang dihadirkan di e-commerce ini membuat kita ya sebagai konsumen maupun penjual lebih trust ya ke e-commerce ya. Jangkauan pasar yang luas tentu dengan e-commerce bisa diakses dari manapun ya. Walaupun kalau kita cross country ya, kita melewati batas negara itu maka akan dikenakan biaya pajak dan seterusnya. Tetapi artinya tidak menghalangi ya kita untuk membeli produk dari manapun ya di seluruh dunia ya. Nah ini memang umumnya kita temukan ketika kita sedang membuat suatu produk yang high tech ya. Kita tidak bisa menemukan komponennya di Indonesia, terpaksa kita harus beli ya komponennya di luar negeri. Maka kita memanfaatkan fitur jangkauan yang luas dari e-commerce ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke strategi pemasaran e-commerce ya. Nah, e-commerce ini cukup unik teman-teman karena penerapan strategi di e-commerce ini bisa sama sekaligus berbeda dengan pemasaran konvensional ya. Di pemasaran konvensional kita juga melihat tren produk, kita juga melihat target market ya, tapi mungkin caranya berbeda karena cakupannya juga berbeda. Kalau tren produk di toko konvensional bisa mempertimbangkan arus barang di satu kabupaten, satu daerah ya, atau satu lingkungan. Tapi ketika kita bilang e-commerce, yang harus kita lihat trennya adalah secara nasional misalnya atau global ya. Ada beberapa hal di sini akan kita bahas satu persatu, yaitu mulai dengan tren produk ya, target market, harga yang tepat, upselling produk, promosi terus-menerus, diskon dalam bentuk voucher, foto dan video produk yang lengkap, deskripsi dan keterangan produk, produk tersedia pada multi-platform e-commerce, respon yang cepat atau adaptasi ya. Nah, oke, kita akan masuk ke segmen pertama yaitu tren produk ya. Research produk yang akan dijual pada multi platform, ini bisa media sosial, bisa berita, website pemerintah atau yang lain. Ini menjadi tumpuan penting ya ketika teman-teman ingin menjual sebuah produk. Bahkan juga sebagai pembeli teman-teman mungkin juga melakukan research untuk mencari barang mana yang kualitasnya original ya, yang original dengan harga yang paling miring misalnya ya. Teman-teman juga perlu melakukan research ya, karena memang sekarang kita tidak bisa ya hanya dengan melihat satu variabel ya, kita harus melihat banyak variabel, kecuali teman-teman memang jualannya konvensional ya. Karena ketika kita jual sebuah produk kemudian kita tidak relevan dengan tren yang ada, dipastikan produk tersebut tidak akan laku, kecuali teman-teman punya sokongan dana yang kuat sehingga teman-teman bisa menciptakan tren sendiri ya, tren sendiri sehingga teman-teman bisa menjual produknya secara masif ya. Nah ini penting ya, memulai menjual atau membeli dengan melakukan riset terlebih dahulu ya. Selanjutnya target market. Target market ini penting, misalnya teman-teman menjual produk untuk kecantikan ya, untuk perempuan, maka teman-teman harus tahu target marketnya adalah perempuan. Kalau teman-teman mau jual produk untuk anak-anak, target marketnya jelas yaitu anak-anak. Kalau teman-teman mau jual aparel buat touring ya, maka jelas ya konsumennya yaitu
orang-orang yang suka touring. Nah, maka kita harus melakukan filtrasi ya. Filtrasinya itu bisa berdasarkan usia, kemudian demografi, perilaku, status ekonomi, dan lain sebagainya. Langkah ini bertujuan untuk menjangkau orang-orang yang memiliki potensi untuk menjadi konsumen ya. Dengan teman-teman memiliki target market yang jelas, maka akan membantu teman-teman untuk mendapatkan konsumen yang potensial ya, sebanyak-banyaknya ya. Seperti contoh seperti ini ya, ada perusahaan contohnya Apple yang dia punya segmen pasar yang jelas ya, menengah ke atas ya. Maka dia bisa jual produk dengan mengedepankan kualitas ya, walaupun harganya memang kompensasinya harganya mahal. Tapi ada juga produk, ada produsen ya, ada industri namanya Samsung yang dia menyasar semua segmen ya, dari yang low sampai yang high dia sasar semua. Nah, masing-masing punya kelemahan dan kelebihan ya. Di Samsung dia bisa mendapatkan lebih banyak konsumen, tetapi memang revenue-nya atau pendapatannya tidak bisa maksimal ya, karena pasti ada kompensasi untuk produk-produk yang murah ya. Sedangkan produk-produk yang mahal dia bisa ambil untung yang banyak ya. Dan sedangkan Apple dia hanya fokus pada satu segmen saja, sehingga dia tahu betul ya apa yang harus dilakukan, bagaimana jualannya, dan akhirnya bisa menghasilkan revenue yang tinggi. Nah, sehingga kalau kita bandingkan antara Samsung dan Apple, tentu Apple lebih unggul ya dalam konteks menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Ini cukup menarik ya. Nanti terkait Apple ini kita juga ngomong terkait kemampuan dia menjaga rantai pasok ya. Dia menyebutkan bahwa dia adalah perusahaan yang punya rantai pasok terkuat di dunia ya, dalam konteks elektronik ya, dia klaimnya seperti itu. Nah, model-model market seperti ini juga tidak hanya terbatas di situ. Kita tahu ada namanya Zara ya, yang dia nerapin fast adaptation, fast create ya. Jadi dia tidak hanya membuat produk yang bagus, tapi dia mengikuti tren langsung. Misalnya ada fashion week, dia ikut langsung diadopsi dalam sebuah desain, kemudian dibuat, dan dia buatnya tidak hanya membuat tapi sampai ke bahan baku ya. Jadi bahan bakunya disiapkan sampai ke proses produksi. Nah, model seperti ini yang menjadikan Zara akhirnya menjadi sebuah produk, sebuah brand yang kuat sekali ya. Oke, harga yang tepat. Di sini ada dua teknik setidaknya yang harus teman-teman tahu. Yang pertama yaitu teknik cross selling, yaitu strategi menjual dengan menawarkan produk yang berbeda dengan yang telah dibeli konsumen, sehingga total belanjaan akan meningkat ya. Jadi ketika pelanggan beli popok misalnya, juga ditawarkan susu ya, juga ditawarkan hal yang lain ya, sehingga nanti akan memicu pelanggan beli produk yang lain ya. Selanjutnya ada teknik loss leader, yaitu mematok harga rendah untuk produk tertentu dengan tujuan mendorong pelanggan untuk membelinya dalam jumlah yang lebih banyak ya. Jadi memang mengambil untung itu gitu ya teman-teman. Jadi kita boleh jadi ngambil untung banyak tapi jual sedikit, atau kita ngambil sedikit tapi kita jual banyak. Tapi pada umumnya memang ketika kita jual banyak ambil untung sedikit, kita bisa dapat pendapatan yang lebih banyak daripada yang kita jual banyak tapi dengan untung besar ya. Kecuali produk spesial ya, misalnya Apple ya, dia bisa ambil untung tinggi tetapi tetap mendapatkan hasil yang banyak ya. Nah, setidaknya teman-teman harus pahami dua teknik ini, dan ini juga yang kita temukan di toko-toko Cina ya. Dia pakai teknik loss leader, ada barang yang dimurahkan, ada yang mahal, sehingga menampilkan brand bahwa tokonya itu adalah toko yang murah ya, padahal berapa barang dia jual dengan harga yang tinggi. Upselling produk, upselling tujuannya agar pembeli melakukan upgrade pembelian, misalnya dari si kuota. Penerapannya bisa menawarkan paket bundling, diskon, atau pembelian voucher untuk minimal tertentu. Nah, ini teman-teman pasti sering temukan ya. Atau misalnya gini, misalnya teman-teman pakai Tokopedia untuk dapat gratis ongkir, maka teman-teman minimal pembelian 50.000. Akhirnya teman-teman akan beli di satu toko yang awalnya 20.000 ditambahin biar sampai ke free ongkir. Contohnya seperti itu teman-teman.
Nah, teman-teman bisa interpretasikan dalam banyak hal ya. Nah, sehingga bisa mendongkrak penjualan dari produk. Selanjutnya promosi terus-menerus ya. Tujuannya tidak hanya sekedar mengenalkan orang atau calon pembeli, akan tapi membuat mereka terbiasa dan familiar terhadap e-commerce tersebut ya. Apabila Anda familiar, harapannya kepercayaan meningkat dan mereka akan berbelanja di tempat Anda. Nah, ini contoh ini adalah strategi bakar uang yang dulu ya sempat kita rasakan, di mana semua e-commerce memberikan banyak fasilitas ya, sehingga kita bisa mendapatkan banyak potongan ya. Akhirnya pada saat setelah ada satu e-commerce yang dominan, program tersebut pasti akan dihentikan ya. Kemudian diskon dalam bentuk voucher ya. Voucher dengan ketentuan untuk produk apa saja yang dan sampai tanggal berapa. Ini juga digunakan untuk menarik minat pelanggan atau konsumen agar segera melakukan pembelian ya. Misalnya sekarang yang dekat 11.11 ya, maka diskonnya berlaku sampai 11.11. Itu akan memacu ya konsumen segera membeli produk kita ya, karena dia mengejar kalau setelah 11.11 maka harganya akan naik ya. Dan ini juga kita temukan misalnya di properti ya teman-teman. Foto dan video produk yang lengkap, tujuannya untuk lebih meyakinkan pembeli tentang produk atau jasa yang Anda jual ya. Di selain mereka juga ingin tahu bagaimana produk tersebut dipakai, misalnya baju ya, atau produk itu disentuh, digunakan ya. Maka melengkapi foto dan video ini menjadi hal yang sangat krusial di masa ini ya. Kemudian ada beberapa e-commerce yang punya program affiliate ya, di mana ada orang-orang yang bantu promokan ya produknya dengan mengupload video mungkin atau foto tentang produknya. Nah, ini teman-teman juga bisa dapat penghasilan sebagai affiliate ya. Teman-teman mengajukan sebagai affiliate, kemudian teman-teman bisa dapat pendapatan ya dari situ. Nah, ada teman yang melakukan itu kemudian dapat pendapatan di kisaran 1,5 juta per bulan ya, ini lumayan. Deskripsi dan keterangan produk ya. Deskripsi dan keterangan produk sangat penting agar calon pembeli punya gambaran jelas ya. Biasanya ada keterangan mengenai ukuran, jenis material, sampai ke variasi dan penjelasan singkat mengenai produk ya. Dan ini misalnya contoh kita mau beli sepatu, kita tentu harus tahu tuh ukuran 42 di brand A itu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, dengan memberikan keterangan yang jelas, maka membantu pembeli untuk mendapatkan produk yang dia butuhkan. Nah, sehingga ini juga menurunkan potensi return ya. Nah, ini penting sekali teman-teman untuk dilengkapi ya. Kemudian produk tersedia pada multi platform ya. Nah, tadi karena masing-masing platform berlomba untuk mendapatkan trust dari konsumen ya. Nah, setelah konsumen trust ke satu platform, maka dia cenderung tidak mau ganti platform ya. Sehingga teman-teman harus menyediakan penjualan untuk multi platform untuk mengakomodir kesenangan atau kecondongan ya dari masing-masing pengguna ya. Kemudian respon yang tepat, konsumen adalah raja. Ini juga berlaku untuk e-commerce ya. Pastikan Anda tetap terhubung dengan konsumen pada setiap platform yang dimiliki dan usahakan untuk berkomunikasi aktif dan baik dengan konsumen. Karena banyak konsumen menilai ya kualitas sebuah toko atau sebuah produk dari cara customer service-nya menjawab keluhan, bertanya tentang produknya dan seterusnya. Kalau semua teman-teman pegang, maka teman-teman bisa menghasilkan sebuah produk atau toko yang punya performa yang bagus. Dan kalau teman-teman nanti sebagai seorang konsultan untuk sebuah toko yang mulai jualan di e-commerce, teman-teman bisa menyampaikan poin-poin tersebut sebagai bagian dari hal-hal yang harus disiapkan oleh toko tersebut. Baik teman-teman, demikian materi untuk e-commerce ya. Nah, untuk tugas e-commerce ini, teman-teman secara berkelompok coba untuk menjual sebuah produk ya. Nah, produknya apa? Boleh nanti salah satu produk yang sudah nggak dipakai ya, boleh dijual sebagai barang second. Silakan teman-teman coba
pasarkan di e-commerce, terserah mau pakai apa. Pak mau pakai Facebook boleh ya, dan seterusnya. Yang penting itu nanti di capture, dibuat laporan dan dikumpulkan di dalam e-learning ya. Nah baik teman-teman, waktu pengerjaan dalam 1 pekan, semoga teman-teman dapat menyelesaikan tugas dengan baik ya. Nah praktikum hari ini dilakukan dengan teknisi, teman-teman tetap bisa melakukan praktikum di kelas. Setelah itu teman-teman silakan untuk mengumpulkan ya kalau sudah selesai, atau ada jangka waktu sesuai deskripsi di e-learning. Baik teman-teman, saya akhiri materi e-commerce untuk pertemuan kali ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.